Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita mengawali kajian kita pada hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah kepada majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Salatiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Bayan, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengakhiri pembahasan dari surat Asy-Syams. Ayat yang terakhir, ayat keberapa? 15. Apa bunyinya? Wala yakhafu uqbaha. Terjemahannya, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Apa terjemahannya? Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ada kata-kata yang belum dijelaskan secara tegas di sini. Pertama, dia. Wala yakhafu, dan dia tidak takut. Yang kedua, uqbaha, akibatnya. Berarti ada dia, ada apa? Nya. Ya. Dia ini siapa? Nya ini kembali kemana gitu loh. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Dia ini siapa? Nya apa? Ya. Akibatnya, akibat apa? Maka para ulama kita, mereka punya beberapa pendapat dalam menafsirkan dia dan nya yang belum ditegaskan secara gamblang oleh Allah dalam ayat ini. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Ada berapa pendapat? 3. Disebutkan 3 pendapat ini antara lain dalam tafsir Tabari dan juga dalam tafsir Zadul Masir karya Imam Ibnu Jauzi. Yang pertama, dia di situ maksudnya Allah. Dia yang dimaksud di dalam ayat itu siapa? Allah. Penafsiran yang kedua mengatakan dia yang dimaksud di situ adalah si penyembelih onta. Penafsiran yang ketiga mengatakan dia yang dimaksud dalam ayat itu adalah Nabi Saleh alaihissalam. Berarti di hadapan kita ada berapa penafsiran? Ada 3. Penafsiran yang pertama mengatakan dia yang dimaksud adalah Allah. Penafsiran yang kedua, penyembelih, si penyembelih, eksekutornya. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Saleh. Kalau menurut penafsiran yang pertama, wala yakhafu uqbaha, artinya Allah tidak takut terhadap efek atau akibat dari azab yang dia timpakan kepada kaum Tsamud. Ini penafsiran yang pertama. Allah tidak apa? Takut dengan akibat yang akan ditimbulkan dari azab yang ditimpakannya kepada siapa? Kaum Tsamud. Nanti kita akan jelaskan secara agak luas penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, apa tadi? Siapa? Eksekutor. Kalau ini jelas, gampang memahaminya. Dia, si eksekutor, tidak merasa takut dengan apa? Azab yang dijanjikan oleh Nabi Saleh.
Kan ketika dia akan nyembelih kan di apa? Diwanti-wanti sama siapa? Nabi Soleh hati-hati. Ya, kalau kalian ganggu saja kalian bisa ditegur, bisa disiksa sama Allah, apalagi ya sampai menyembelih. Si eksekutor ini nggak takut, no fear, no fear. Ya, yang biasa di mana? Topi-topi ya, apa di kaos? Matanya apa? Mendelik gitu ya. Bagus nggak? Tidak ada rasa takut. Nah, itu kan artinya no fear kan itu ya. No fear itu kan artinya tidak takut gitu. Bagus nggak itu? Tidak takut, bagus nggak? Ya tergantung. Tidak takut kepada siapa? Kalau tidak takut sama Allah, bagus nggak? Ya jelek lah. Ya. Jadi itu kalimat sifatnya masih apa? Masih orang genah. Mulanya aja nggosing orang genah. Ya. Itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris orang paham nih bahasa Inggris. Ya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga siapa? Nabi Soleh. Nabi Soleh tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut dengan azab yang akan Allah timpakan kepada kaumnya. Kenapa? Karena Nabi Soleh yakin betul bahwa dia tidak akan terkena azab itu. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Soleh sudah menunaikan tugas yang Allah bebankan kepada beliau. Apa tugasnya? Menyampaikan kebenaran, mengingatkan kaumnya. Nabi Soleh ini sudah menunaikan tugas sebaik-baiknya, maka dia tidak khawatir. Ya, tidak khawatir. Biasanya orang yang takut itu orang yang melakukan apa? Kesalahan. Kalau orang nggak melakukan kesalahan biasanya nggak takut. Jenengan itu ketika lagi naik motor kemudian ada polisi gitu ya, razia. Yang deg-degan itu siapa? Nah gue. Kalau jenengan merasa lengkap kabehan, STNK bawa, SIM bawa, helm sudah pakai terus diapakan? Diklik ya. Spion apa? Lengkap. Lampu murub. Itu takut enggak? Enggak, santai aja. Biasanya orang yang takut siapa? Lah gue. Ya. Kenapa ya setiap ketemu polisi itu hati itu berdebar-debar? Apakah itu tanda cinta? Atau tanda takut? Jadi Nabi Saleh alaihissalam enggak takut. Enggak takut karena dia sudah menunaikan apa? Kewajibannya. Jadi azab ini kalaupun diturunkan oleh Allah tidak akan menimpa beliau dan orang-orang yang beriman, dan kita sudah sampaikan pada akhir pengajian yang lalu bahwa Nabi Saleh dan orang yang beriman itu selamat. Ya. Berapa penafsiran? Jadi 3. Dari 3 penafsiran ini banyak ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, kemudian juga Imam Syaukani dan juga ulama-ulama yang lain, mereka memilih pendapat yang pertama. Ya. Mereka memilih pendapat yang pertama. Mereka katakan pendapat yang pertama ini paling kuat. Apa alasannya? Alasannya konteks pembahasan yang sedang dibahas. Ini ayat nomor berapa ini? Wala yakhafu uqbaha. Ayat nomor berapa? Ayat berapa? 15. Ayat sebelumnya berarti ayat 14. Ya. Kalau itu sih pertanyaan gampang banget jawabnya. Tapi apa pembahasan ayat ke-14? Masih ingat ayatnya apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kaum Tsamud. Bidzambihim, gara-gara dosa yang mereka lakukan, fasawwah. Kemudian Allah menimpakan azab rata kepada mereka semua. Berarti ayat 14 ini sedang membahas tentang Allah.
apa yang Allah lakukan kepada kaum Tsamud. Sehingga ayat kelanjutannya cocoknya itu masih ada hubungannya sama ayat sebelumnya. Ya. Karena ayat ke-14 sedang membahas bagaimana Allah menimpakan azab, maka ayat selanjutnya masih berbicara tentang Allah. Ya. Bahwa Allah setelah menimpakan azab itu atau sebelum menimpakan azab itu, Allah tidak ada perasaan khawatir, tidak ada takut akan akibat yang bakalan ditimbulkan dari azab tersebut. Wala yakhafu uqbaha. Mungkin masih ada di antara jamaah yang belum terlalu si kepriwe Allah tidak takut apa? Akibat. Masa Allah apa? Takut. Makanya tidak takut. Saya kasih seorang ahli tafsir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau Tahrir wa Tanwir itu memberikan sebuah ilustrasi untuk memudahkan kita memahami. Ketika ada peperangan, ketika ada pertempuran antara kubu A dengan kubu B. Ada sebuah pertempuran antara dua kubu. A dan apa? B. Setelah berkecamuk, ternyata pertempuran itu dimenangkan oleh A. Dan si B kalah. Biasanya pihak yang kalah dalam kasus ini siapa? B. Itu menyimpan rasa apa? Dendam. Yang dia tahan-tahan dan dia cari apa? Kesempatan untuk membalas dendam. Itu yang ada di dalam hatinya siapa? Si B. Sedangkan si A, walaupun dia posisinya sebagai pemenang, dia tetap ada perasaan apa? Khawatir, takut, was-was. Yang kok ujuk-ujuk apa? Si B balas kepriwe. Ya. Ada perasaan itu sehingga dia jadi sulit apa? Tidurnya nggak nyenyak. Walaupun dia sebagai pemenang. Itulah yang terjadi biasanya antara pemenang dengan yang kalah. Yang kalah dendam, yang menang was-was, takut. Fenomena seperti ini, perasaan takut, perasaan khawatir, itu enggak berlaku. Buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada suatu kaum yang memang mereka layak untuk mendapatkan azab itu, dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah itu kalau menimpakan azab kepada suatu kaum karena memang kaum itu layak, pantas, berhak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab itu kepada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak khawatir apapun yang akan diakibatkan dari azab itu. Karena nggak mungkin ada yang bisa mencelakai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Al-Qawiyyu. Apa Al-Qawiyyu? Yang maha kuat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa. Gak ada yang bisa mencelakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah tidak atau belum menimpakan azab kepada suatu kaum yang durhaka, itu bukan karena Allah tidak mampu untuk menimpakan, juga bukan karena Allah khawatir. Sekarang kan ada, kenapa kamu nggak hukum itu? Marah sih, bok efeknya apa? Mengenyong. Ya. Kan ada sekarang, ya. Ada orang, loh kenapa itu kok udah jelas-jelas bersalah kok nggak dihukum? Wah, naik dihukum kok bahaya kok. Itu nggak berlaku buat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera mengazab suatu kaum yang durhaka, sudah jelas-jelas durhaka, tapi kenapa kok tidak diazab? Atau mungkin lebih tepatnya bukan tidak, tapi apa? Belum. Kenapa kok belum diazab oleh Allah? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu. Bukan pula karena Allah Subhanahu wa ta'ala takut. Bukan. Baik. Allah tidak mengazab atau belum mengazab suatu kaum yang durhaka. Bukan karena apa tadi? Bukan karena tidak mampu. Juga bukan karena takut. Loh terus kalau tidak takut dan mampu untuk menimpakan azab, kenapa tidak ditimpakan? Kenapa tidak ditimpakan segera? Satu, ngasih kesempatan. Kesempatan apa? Tobat. Embok jere sapa? Sadar. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera menimpakan azab kepada suatu kaum yang sudah jelas-jelas kaum tersebut durhaka, menzalimi kaum muslimin, ya, di mana-mana kaum muslimin dizalimi oleh mereka, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala undur itu supaya mereka sadar. Tapi kalau sudah diundur-undur nggak sadar-sadar beliau. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera timpakan azab? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak agar azab yang mereka dapatkan itu nanti. Kapan? Di akhirat. Dan azab di akhirat jauh lebih berat dibandingkan azab di mana? Di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Beliau SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira." Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hambanya, apa tandanya kalau Allah itu menginginkan kebaikan buat kita? Kita dengarkan sabda Nabi SAW. Ajjala lahul uqubata fid dunya. Hukuman yang ditimpakan oleh Allah disegerakan di dunia. Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, atau dengan kata lain, kalau Allah sayang kepada hamba, sudah biar lebih apa? Biar lebih mudeng, biar lebih paham. Kalau Allah sayang kepada hambanya, maka tanda sayangnya salah satunya hukuman yang seharusnya ditimpakan akan disegerakan Allah timpakan di dunia buat mereka. Kenapa? Lawang sayang kok malah dihukum sih kepriwe? Kenapa? Supaya dosanya bersih. Kalau dosanya sudah bersih, nanti giliran mati wis bersih. Ya iya, wis bersih. Kalau sudah bersih terus langsung masuk surga. Enggak pakai mampir-mampiran lagi. Mampir kemana? Mampir ke neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sayang kepada hambanya, Dia akan uji hamba tersebut dengan berbagai macam ujian, dan hamba tersebut dikasih taufik oleh Allah untuk sabar, untuk kuat, untuk tabah, untuk kokoh, untuk tangguh menghadapi ujian tersebut. Dan ketika setiap dia mendapatkan ujian, dosanya gugur. Ujian lagi, dosanya gugur lagi. Ujian lagi, dosanya gugur lagi. Terus gugur. Sampai dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, hatta yamshi ala wajhil ardi wa laysa alaihi khati'ah. Sampai hamba tersebut berjalan di atas muka bumi dalam keadaan
tidak ada dosa di dalam dirinya. Wis apa? Wis bersih. Berarti kurgani nunggoni apa? Nunggoni mati. Kapan mau dicabut, wis apa? Siap. Kalau kita kira-kira dicabut siki siapa purung? Yang sudah siap angkat tangan. Jadi karena si ngomong ya berbaik. Ya. Ini adalah ketika Allah cinta kepada hambanya. Kelanjutannya. Beliau melanjutkan sabdanya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan kepada hambanya. Atau dengan kata lain, ketika Allah benci kepada hambanya. Amsaka anhu bidhambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah akan tunda. Tunda apa? Azabnya. Allah akan tunda azabnya di dunia supaya nanti di akhirat azab yang ditimpakan apa? Berlipat ganda. Dirapel. Apa sing dirapel? Udah gajian nih. Bukan gajinya, tapi apanya? Azabnya. Dari sini kita tahu kelirunya logika sebagian orang ketika ingin membela LGBT. Apa LGBT? Lanang seneng lanang, wadon seneng wadon nih. Ya, senang di sinilah senang dalam tanda kutip. Maksudnya nikah lanang karo lanang, wadon karo wadon. Kedua mempelai memasuki ruangan. Saudara Agus dan saudara Asep. Besoknya saudari Siti dan saudari Sinta. Pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada sebagian orang demi membela LGBT. LGBT itu ora dosa gitu. Itu karunia dari Allah. Astagfirullahaladzim. Demi membela itu dia mengatakan gini. Dia punya logika. Kalau LGBT haram. Kalau LGBT haram, mestinya Allah sudah menimpakan azab kepada negara-negara yang melegalkan LGBT. Ada nggak negara yang melegalkan LGBT? Ada. Dan itu lagi berusaha keras untuk diimpor ya. Dari luar ke dalam berarti diimpor. Iya ya? Diekspor. Kalau dari dalam keluar impor, betul. Diekspor ya? Diekspor. Benar Mbak? Dari luar ke dalam ekspor ya? Impor kok. Sing bener. Dari luar ke dalam kok ekspor. Dari dalam keluar ekspor. Betul kan? Ya, diimpor. Ya. Inilah yang sedang diusahakan sekuat tenaga. Dan mengeluarkan dana jor-joran untuk diimpor ke Indonesia. Jadi mereka sedang berusaha keras. Bagaimana di Indonesia LGBT ini legal. Legal gue, seperti yang saya katakan tadi. Pejabat KUA anggo nulis pernikahan antara Mas Agus karo Mas Asep. Sing tanda tangan gue KUA. Itu yang sedang mereka upayakan. Karena sementara saat ini di Indonesia itu nggak boleh. Secara undang-undang melanggar undang-undang. Nah mereka pengen itu legal. Ya.
Dan mereka berusaha keras untuk melegalkan itu dengan berbagai cara. Ya. Nah, salah satu pendukung LGBT itu mengatakan, kalau LGBT haram, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepada negara-negara yang melegalkan LGBT? Buktinya negara-negara yang melegalkan LGBT sampai sekarang masih eksis, masih ada di peta. Ya. Mereka masih bisa hidup. Ya. Inilah logika dia. Ini menurut jenengan logika benar apa salah? Salah. Tapi logika seperti ini laku. Ya. Laku buat siapa? Laku buat orang-orang yang jarang mengkaji Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Ketika disampaikan seperti itu katanya, iya. Kalau memang haram, kalau memang jelek, kalau memang dosa, kalau memang maksiat, kenapa negara-negara itu tetap bisa eksis, bisa maju ekonominya, teknologinya? Kenapa tidak segera diazab seperti azabnya seperti azabnya Allah kepada kaumnya Nabi Lut misalnya. Saking dia itu pengen membelanya sampai dia meragukan kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Ya. Kita juga tidak tahu itu kejadian benar apa tidak. Gitu. Subhanallah. Sudah diceritakan sama Allah dalam Al-Quran masih mengatakan kita tidak tahu. Mulanya sinau ben ngerti. Ya. Logika yang tadi dia sampaikan, kalau memang LGBT itu benar-benar haram, tidak boleh, kenapa negara-negara itu tidak diazab? Bagaimana cara menjawabnya? Satu, Allah itu menunda dan tidak lupa. Apa? Allah itu menunda dan tidak lupa. Ungkapan Arabnya, innallaha yumhilu wala yuhmil. Sesungguhnya Allah itu menunda, bukan lupa. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengazab suatu kaum yang durhaka, itu bukan tandanya kaum itu baik-baik saja, bukan. Jadi itu logika yang nggak bisa diterima. Setiap orang yang tidak disiksa berarti baik gitu. Enggak. Sebagaimana pelaku kejahatan, ada nggak pelaku kejahatan yang tidak dipenjara? Ada nggak? Banyak. Koruptor, penista agama. Itu kan nggak dipenjara atau belum dipenjara. Apakah ketika kita melihat, oh dia itu bebas berkeliaran di mana-mana, terus nggak dipenjara, apa itu tandanya bahwa dia itu orang yang baik-baik saja? Enggak. Ya. Jadi logika itu tidak bisa diterima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak segera menimpakan azab, itu bukan berarti Allah itu lalai, Allah itu lupa. Maka disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Ibrahim, ayat 42. Surat apa? Ibrahim ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah tidak tahu, bahwa Allah tidak melihat, bahwa Allah lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Terus kenapa kok tidak ditimpakan azab segera? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengundur, Allah sengaja mengulur azab tersebut sampai datangnya hari di mana saat itu mata mereka akan terbelalak. Terbelalak apa? Kaget, takut.
dengan hukuman yang Allah sediakan di mana? Di akhirat. Makanya gak usah berkecil hati. Ketika ada orang zalim, orang jahat, kok gak segera dia apa? Hukum. Orang yang beriman dia tahu kalau gak lepas di dunia, kalau memang bisa lepas di dunia, tidak akan lepas di akhirat. Hukum di dunia bisa dibeli, bung. Di akhirat gak bisa. Hakimnya di akhirat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim di dunia itu doyan duit. Yang doyan. Yang gak doyan alhamdulillah masih banyak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, kamu membawa emas sebumi, ora payu. Ya. Ini adalah jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Ya. Azab Allah itu enggak selalu bentuknya fisik. Azab Allah itu enggak selalu bentuknya apa? Fisik yang kelihatan oleh mata. Azab yang kelihatan oleh mata contohnya apa? Hujan apa? Batu. Apalagi? Petir. Tuh, yang apa? Membakar. Terus apa lagi? Tanah longsor mungkin. Gempa bumi. Terus kayak Korun apa? Buminya apa? Terbelah terus dibenamkan, dimasukkan oleh Allah kemana? Ke dalam belahan itu terus ditutup. Ya, itu kan azab yang apa? Kelihatan. Azab itu enggak mesti selalu seperti itu. Ya. Ada azab lain yang justru azab itu bisa jadi lebih berat daripada azab yang sifatnya fisik tadi. Apa itu Ustaz? Azab yang menimpa pemahaman seseorang. Menimpa apa? Pemahaman. Apa itu Ustaz? Gak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tidak punya pemahaman yang benar. Gak punya ukuran, gak punya barometer untuk menilai ini baik, ini buruk. Bahkan kadang-kadang yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu kan kebalik-balik, itu kepala jadi apa? Kaki jadi kepala. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang salah satu efek dari perbuatan dosa. Ketika seorang hamba terus melakukan dosa, lama-lama dia itu gak bisa ngukur sesuatu. Kata Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Dia tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak tahu mana yang mungkar. Alias kebalik-balik. Yang ma'ruf dikira apa? Mungkar, yang mungkar dikira ma'ruf. Seperti orang tadi, ya, LGBT berusaha bagaimana caranya supaya dilegalkan. Ya. Sesuatu yang legal dalam agama berusaha bagaimana bisa tidak dilegalkan. Sesuatu yang dilarang agama berusaha dilegalkan, sesuatu yang dibolehkan oleh agama gimana caranya nggak bisa dilegalkan. Contohnya apa? Nah, sesuatu yang dibolehkan oleh agama dihalangi oleh banyak orang supaya nggak legal. Apa itu? Nah, betul. Kok contohnya itu? Nun sewu nggih Bu nggih. Poligami Bu. Kok tadi Ibu nggak dengar? Poligami. Poligami itu kan dalam agama legal nggak? Legal. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya ini nggak bisa dilegalkan di hukum Indonesia? Ya. Sesuatu yang sudah jelas-jelas rusak LGBT diusahakan sekuat tenaga oleh orang-orang itu supaya legal di negeri kita.
Sedangkan sesuatu yang dibolehkan oleh agama, bagaimana caranya supaya ini nggak bisa legal. Ya, legal itu maksudnya ya nggak bisa bebas gitu loh. Angel banget. Kok Ustaz tahu? Ya tanya sama yang pernah praktek. Kalau saya belum. Bukan tidak praktek, belum praktek. Nggih Bu, nggih. Ya. Belum. Kenapa Ustaz? Ya, belum mampu. Belum mampu apanya Ustaz? Ya ilmunya belum. Ya. Kemudian keberaniannya juga belum. Ya. Kemudian juga ya mungkin kemampuan untuk memberikan nafkah lahir batinnya juga mungkin belum. Bah Ustaz tebe urung apa mending apa? Apa mending jamaah? Yo enggak mesti toh. Bisa saja jamaahnya lebih mampu dari ustaznya. Mungkin enggak? Mungkin. Dan enggak usah takut kualat. Enggak usah takut apa? Kualat. Lah enggak mau kualat lah nyalip ustaznya. Enggak. Ya selama jenengan merasa mampu dan harus adil ya. Kudu adil aja asal-asalan ya. Nanti jadinya malah berantakan, jangan ya, yang adil ya. Jadi azab itu tidak selalu bentuknya sesuatu yang sifatnya fisik. Ketika dia tidak sadar, ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan dosa, padahal dosanya sudah menumpuk-numpuk, itu tandanya bahwa dia itu bisa jadi sedang diazab oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai tafsir dari surat apa? Asy-Syams. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pindah kepada surat yang baru. Surat apa? Al-Balad ya. Al-Balad sebelum Asy-Syams, insyaallah Al-Balad dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sekedar mengingatkan, tadi sudah diumumkan pengajian umum di mana? Di Banjarnegara. Aduh teman Ustaz. Ya sekali-kali lah ya. Safar. Apa safar? Melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ar-rihlatu fi talabil hadis. Ar-rihlatu fi talabil ilm. Melakukan perjalanan untuk ngaji. Itu kebiasaan para ulama kita dahulu. Jadi kalau cuma dari mana? Purbalingga ke Banjar, gue ora apa-apane. Ya, kalau ulama kita dahulu itu dari negara ke negara. Jabir bin Abdullah itu dari Madinah kemana gitu. Ulama-ulama yang lain dari satu negara ke negara yang lain. Melaku. Jenengan kira-kira ada nggak besok yang jalan ke Banjar? Ya, hampir tidak ada. Minimal nganggo apa? Pit. Enggak juga. Paling pakai apa? Motor. Sarana banyak. Di Masjid Agung An-Nur. Komplek alun-alun Banjarnegara, Kauman ya, An-Nur Kauman Banjarnegara. Besok Ahad tanggal berapa? 30 April jam 9 pagi sampai selesai insyaallah dengan tema semua berawal dari hati. Apa? Semua berawal dari hati. Tentang apa ya Ustaz? Makanya hadir. Makanya hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.